Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Jamaah sholat duhur Masjid Jami' Al-Ihsan, bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah, yang kami hormati dan kami cintai. Mari kita lanjutkan kaji kitab Al-Hikam, dan kali ini kita akan mengkaji tentang datangnya inspirasi. Kita akan berbicara tentang kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual itu dimiliki setiap orang, dan itu kata ahli yang bekerja adalah otak bagian kiri. Kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan yang halus berkaitan dengan seni, perasaan, keindahan. Itu kata para ahli yang bekerja adalah otak bagian kanan. Maka cerdas apapun otak kiri, kalau lupa, ya lupa. Yang mengingatkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang IQ-nya 120 misalnya, kalau lupa dipaksain kayak apa, tidak ketemu. Dan yang akan mengingatkan adalah Allah, dan itu melalui otak bagian kanan. Inspirasi atau ilham, setiap kita sangat mungkin bahkan sering mendapatkan inspirasi atau ilham untuk suatu perkara atau barangkali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kita baca kut atau hikmahnya. Qallama ta'til waridatul ilahiyatu illa baghtatan. Sangat langka inspirasi ilahiyah, yaitu ilham, kecuali dia datang secara mendadak. Maka bapak-bapak dan saudara sekalian, kalau ada kita, misalnya ada orang datang ke dukun, lalu dukunnya minta waktu, tunggu sebentar, saya masuk kamar, tidak lama kemudian keluar, lalu bercerita tentang apa yang diminta oleh orang yang datang ke dukun itu. Maka hal semacam ini adalah sebuah kebohongan. Maka hati-hati orang-orang yang sering datang kepada dukun minta apa ditebak nasibnya atau menemukan barangnya yang hilang. Itu hati-hati. Sehingga Rasul melarang siapa orang yang beriman itu datang dan percaya apa yang dikatakan oleh para dukun. Karena ini kata ahli tasawuf, bahwa inspirasi atau ilham itu tidak datang kecuali tiba-tiba. Karena ini bukan hal yang bisa iktisab. Maksudnya iktisab itu dilakukan melalui proses pembelajaran, tidak ada. Belajar mencari inspirasi itu tidak ada. Belajar mendapatkan ilham itu tidak ada. Karena ini hak Allah. Sehingga Allah katakan, yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah memberikan keistimewaan pada orang-orang tertentu, pada orang-orang yang dikehendaki. Kenapa ilham itu datangnya tiba-tiba? Kata Sahibu Al-Hikam, penulis kitab ini, syanatan ayyada'ihul ibadat, menjaga jangan sampai ada orang-orang yang ahli ibadah, seorang hamba ngaku-ngaku bisa mendapatkan inspirasi. Maka
ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli hikmah itu berbicara berdasarkan ilham yang dia terima, dan mungkin itu dicatat, tidak mendadak. Misalnya, Pak, saya besok nasihatnya seperti apa? Kalau dukun langsung dijawab, oh besok kamu harus begini, harus begini. Tapi ulama enggak. Kenapa? Karena ilham, inspirasi itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak boleh ada orang yang tiba-tiba, karena itu tidak bisa dicari, tidak ada tempat belajarnya, tidak ada tempat untuk mengaji tentang ilham. Kita baca tafsirnya atau penjelasannya. Qala Al-Qushairi, Imam Al-Qushairi itu ahli tasawuf. Al-warid, maksudnya di sini adalah taktil waridat tadi, ma yaridu alal qulub minal khawatir al-mahmudah, yang datang masuk ke dalam hati berupa inspirasi yang terpuji. La yakunu mimma la yakunu lil abdi fihi tahammul, yaitu sesuatu yang tidak diusahakan bagaimana inspirasi itu datang. Jemaah yang dirahmati Allah, dan inilah inspirasi, inilah munculnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada hamba-hamba yang dipilih, hamba-hamba yang tentu adalah hamba-hamba yang soleh, yang solehat, yang banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bapak-bapak dan saudara sekalian, tidak mustahil ada orang-orang tertentu yang bisa mengabarkan berita yang akan datang. Tidak mustahil ada orang-orang khusus yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menceritakan kejadian yang telah lampau. Karena kejadian yang telah lampau itu sesungguhnya mungkin tidak semuanya orang tahu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada orang-orang tertentu itu, sehingga orang itu bisa membaca dan tahu kejadian yang telah lalu. Bahkan jamaah sekalian, di dalam banyak kitab itu banyak diceritakan, kita boleh percaya, kita juga boleh tidak percaya. Ada ulama-ulama yang bisa menceritakan peristiwa-peristiwa masa yang lalu, dan itu semata-mata karena ilham atau inspirasi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebetulnya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita juga sangat mungkin, ya, sangat mungkin bisa bercerita atau berkabar tentang masa yang akan datang. Nah ini, ingat Bapak dan Saudara sekalian, bedakan antara dukun dan ulama yang berbicara tentang kejadian yang akan datang. Kalau ulama berbicara tentang peristiwa yang akan datang, itu sebenarnya di samping mendapatkan ilham, dia bisa merangkaikan peristiwa-peristiwa masa yang lalu, puzzle, dibentuk dalam puzzle. Jadi peristiwa-peristiwa yang lalu itu dibaca, dipelajari, lalu disambung-sambung, dihubung-hubungkan menjadi sebuah puzzle. Dan puzzle itu bisa menggambarkan peristiwa yang akan datang. Maka jangan heran bapak-bapak dan saudara sekalian, ketika ada orang bisa bercerita yang akan datang, zaman yang akan datang itu akan seperti ini. Karena yang lalu itu bisa datang, kemudian
dalam rangkaian puzzle-puzzle yang disusun, dari ingatan-ingatan yang disusun, sehingga nampak persis sama yang lalu dan dimunculkan yang akan datang. Jamaah sekalian, maka kita tidak heran, tidak boleh menganggap bahwa itu adalah cerita dari setan, karena sesungguhnya masa yang akan datang itu adalah gambaran dari masa yang telah berlalu. Ya. Ketika seseorang mampu menyusun memorinya, apa yang diingat, sehingga membentuk sebuah puzzle yang utuh, dan itu bisa jadi akan terjadi pada masa waktu yang akan datang. Dan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yahtassu bi rahmatin man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Orang yang demikian itu adalah orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ada orang yang namanya punya indigo. Itu bisa saja dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa bercerita yang akan datang, tapi kita boleh percaya, boleh tidak percaya. Ya, karena itu adalah tetap manusia. Jangan dianggap itu adalah informasi dari setan, informasi dari iblis, informasi dari entah makhluk apa. Tidak boleh kita menuduh itu, karena Allah memberikan keistimewaan pada orang-orang tertentu, sehingga orang-orang tertentu itu punya kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Sama seperti ulama, sama seperti ahli tasawuf, itu juga bisa berbicara apa yang akan terjadi semata-mata itu karena ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, kita sangat mungkin akan mendapatkan ilham, kita sangat mungkin akan mendapatkan inspirasi, dan biasanya ilham dan inspirasi itu diawali dengan sebuah amalan-amalan. Misalnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sholat malam, dan puasa, dan sebagainya, maka itu sangat mungkin nanti pada saat kita sedang rehat, sedang rileks, tiba-tiba muncul ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada bapak-bapak dan saudara sekalian, ketika kita punya masalah, ketika kita sedang marah-marah, jangan diteruskan, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ketika kita rileks, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kirimkan ilham, dan itu adalah salah satu cara kita ingin mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat kita marah-marah, kehilangan sesuatu, rileks, hilangkan itu, nanti kita akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilham untuk bisa mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak dan Saudara sekalian, ternyata ahli tasawuf juga membicarakan soal inspirasi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.